Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat, Ibu Gustina Elvianti selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar analisis real 1 dan teman-teman 3A Prodi Matematika yang saya banggakan. Di sini kami kelompok A1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi barisan dan limit. Next. Nah, referensi materi ini dari buku Bartel. Di sini ada landasan teori Colorelli A2.2.4 bagian 2, yaitu jika A, B elemen bilangan real, maka mutlak A dikurangi B lebih kecil sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Yang kedua ada teorema 2.4.3 bagian 1, yaitu sifat Archimedes jika terdapat X elemen bilangan real, maka terdapat N elemen bilangan asli, sedemikian sehingga X lebih kecil sama dengan NX. Selanjutnya, pembahasan akan dibahas oleh Ilman Gifari. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada Gisna. Di sini saya akan menjelaskan definisi 3.1.1. Barisan dari bilangan real adalah fungsi yang didefinisikan pada n, di mana n-nya itu 1 sampai seterusnya. Dari bilangan asli yang daerah hasil terdapat dalam himpunan bilangan real. Nilai xn disebut juga suku atau unsur barisan. Di mana kita notasikan itu, kita notasikannya xn, di mana n elemen bilangan real. Dengan kata lain, barisan di R mengaitkan setiap bilangan asli n, n-nya itu 1, 2, dan seterusnya, ke tepat satu bilangan real yang ditentukan secara unik. Jika x, n dipetakan ke R adalah suatu barisan, kita biasanya akan menyatakan nilai x pada n dengan simbol xn daripada menggunakan notasi fungsi x dalam kurung n. Nilai xn disebut juga suku atau unsur barisan. Kita akan menuliskan barisan ini dengan notasi x atau xn atau xn di mana n elemen bilangan real. Oke, jangan dilanjut dulu. Oke, yang baris ketiga itu apa? Nilai X kapital N itu apa? Jadi barisan itu apa sih sebenarnya? Bilangan yang berurutan, Bu. Barisan? Bilangan yang berurutan? Kalimat pertama itu menyatakan apa itu kalimat pertama? Barisan dari bilangan real R adalah fungsi yang didefinisikan pada n, Bu. Kan dia fungsi, domainnya apa? Kodomainnya apa? Domainnya n bilangan asli, kodomainnya R, Bu. Nama fungsinya apa? Kalau barisannya namanya X. Jadi fungsi X, Bu. Terus yang X kapital N itu apa? Kan kamu nggak punya X kapital, di bawah adanya X kecil, karena apa di atas ada X kapital. Kalau yang barisannya apa, X kapital atau X kecil? X kecil, Bu. Yang barisan? Berarti barisan yang F ini harusnya X kecil ya, Bu? Karena dia barisan ya?
Yang X yang mana? Yang X kapital ini, Bu. X kapital atau XN atau yang mana? Yang ini. Saya ngoreksinya dari baris ketiga dulu. Yang ini. Berarti yang ini X kecil karena dia unsur dari barisan. Yang ini. Oke. Kemudian yang di paragraf kedua baris keempat. Kalau yang ini X kecil. Oke. Itu perasaan sudah saya edit juga kan di makalah, kenapa ini masih X kapital? Oh iya, Bu. Nanti diganti, Bu. Oke, jadi si X itu adalah fungsi dari N ke R. Dia mengaitkan satu kemana coba? Mengaitkan satu ke bilangan real, Bu. Ya namanya apa? Kan kalau kita punya barisan, kalau saya punya barisan X, apa baterainya lo? X itu adalah X1, X2, X3, dan seterusnya. Berarti kan X itu adalah fungsi dari N ke R. Berarti kan R itu unsurnya apa aja? Bilangan asli mulai dari 1 sampai tak hingga. Oke, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Terus berarti 1 dikaitkan kemana? Kalau saya punya barisannya adalah X, X1, X2, X3, dan seterusnya. Oh, X1 ya, Bu. Oke. Kemudian, Terus yang 2 ke X2. Terus Kemudian? yang 3 ke X3. oke. Nah, si X1, oke, kalau X1 ini sama juga dengan apa sih? Menurut yang ini loh, yang kalimat yang ini. Kita menggunakan XN, coba 1, 2, 3, baris keempat, paragraf kedua. Kita biasanya akan menyatakan nilai X pada N dengan simbol X kecil n daripada menggunakan notasi XN. Itu maksudnya apa? Biasanya kalau kita punya fungsi, kalian nih lihat annotation saya kan ya? Lihat, Bu. Terus kalau kita punya fungsi X, biasanya kita kaitkan kemana ini biasanya? Namanya. Pasangan X itu namanya apa biasanya? FX ya, Bu. Fx. Oke, berarti kalau saya sekarang fungsi saya adalah X, dari N ke R, terus saya punya N kecil di sini, maka notasi yang biasa kita gunakan apa? Menurut yang notasi si F itu, notasi standarnya apa? XN ya, Bu. Nah, X kapital gini kan, biasanya notasi standarnya. Tapi di barisan yang X kapital N ini kita tuliskan dengan XN kecil. Itu yang dimaksud dengan paragraf yang dijelaskan pada halaman ini. Oke, dilanjutkan. Contoh lain seperti Y besar itu kita definisikan sebagai YK. Barisan, jangan lupa kan barisan itu. Barisan Y itu jadi YK, barisan Z kita definisikan jadi ZI, dan seterusnya untuk menyatakan barisan. Jadi kita membedakan secara notasi antara XN di mana Barisan, jangan lupa. Barisan XN di mana Ini kenapa bilangan. masih pakai huruf kapital? Ini makalahnya sudah saya edit, kenapa nggak diperbaiki ini slide-nya? Saya cuma ngedit makalah ya, saya nggak baca slide. Artinya kalian harus perbaiki slide sesuai dengan makalah yang saya baca. Yang saya koreksi. Oh iya, Bu. Baik, Bu. Maaf, Bu ya. X kecil n di mana n elemen bilangan asli yang suku-sukunya terhingga banyaknya memiliki urutan, dan himpunan nilai X kecil n di mana n elemen bilangan asli yang unsurnya tidak berurutan. Misalnya urutan memiliki terhingga banyaknya suku. Barisan, sekuensi itu barisan. Oh iya.
Misalnya barisan memiliki tak hingga banyaknya suku. Itu barisan apa? Ini kan kalian mau ngasih contoh sebenarnya. Contoh penggunaan notasi kurung biasa dengan kurung kurawal. Yang pertama kalau pakai kurung biasa, contohnya apa barisannya? Contohnya ini ada di bawah. X sebenarnya pakai xn kecil, x kecil n, di mana n elemen bilangan asli. Coba itu dilengkapi dengan annotation, itu maksudnya barisan apa itu? Di setelah misalnya urutan diganti barisan. Misalnya itu udah ke contoh gitu ya, itu contohnya bukan misalnya lagi. Nah, barisan apa yang isinya adalah min 1 dan 1 dan tak hingga banyak unsurnya apa? Berarti barisan apa itu? Barisan apa ya namanya? Barisan yang berulang, yang dia munculnya min 1, 1, terus min 1, 1 gitu. Berarti apa rumus barisannya? Eh, Berarti barisan X sama dengan apa itu rumusnya? barisan min 1 pangkat n. Coba ditulis di annotation-nya apa? Barisan X sama dengan X dalam sama kurung dengan biasa, X kecil. X kapital dong, kan Oh, X barisan. kapital. Oh iya. X kapital N. X kapital sama dengan apa? X kapital sama dengan min 1 dipangkatin N. Itu dikurung lagi itu, kan barisan. Nah, itu kurung, oke. Tutup kurung, Terus tutup kurung. itu sama dengan apa itu dalam kurung isinya? Dalam kurung biasa juga masih. Min 1, min 1 lagi. Terus 1, terus seterusnya sampai hingga tutup kurung. Oke. Sementara kalau yang kurung kurawal apa? X sama dengan? Oh, ini ditambahin nih yang himpunan nilainya. X sama dengan. Coba jangan pakai biru nggak kelihatan, itu dia kena abu-abu. Pakai merah baru kelihatan. X sama dengan dalam kurung. Buka kurung. Kurungnya Min kurung 1. apa? Kasih tahu. 1, terus dipangkatin N. N-nya elemen. Ya, terus ke bawahnya. Ya, nggak apa-apa. Ditutup kurung aja langsung. Kan elemen N harus dikasih tahu. Oh, Kalau langsung. untuk barisan kita tidak perlu karena barisan itu sudah jelas fungsi dari bilangan asli. Terus bawahnya. Di mana N elemen N itu kenapa titik 2 elemen N? Di mana ia pakai titik 2? Tadi kan kamu N elemen N, langsung aja. N titik 2. Di samping Min 1 itu udah pangkat kanan. Terus titik 2 N. Titik di samping titiknya. Titik 2. Di mana N elemen N? Coba nulisnya gimana? Anak matematika loh, masa nggak bisa nulis? N. Ya, gitu. N di N aja nulisnya, jangan EN, EN.
Nah, Oke. terus bawahnya X sama dengan buka kurung kurawal min 1 sama 1. Coba di bawah ditulis ulang lagi yang pakai yang untuk barisan, pakai yang spidol merah itu, soalnya yang biru tadi kan nggak jelas. Itu kurungnya kurang. Tutup kurungnya. Langsung aja sama dengan itu, di samping kan muat, kan Di samping space-nya luas. Satu, dan seterusnya. Oke, coba diulang lagi menjelaskannya. Misalnya barisan X, Contohnya, bukan misalnya. Kan ini ngasih contoh. contohnya barisan X sama dengan min 1 pangkat N, di mana N-nya itu bilangan asli. Nah, barisannya itu menjadi min 1, 1, min 1, 1, dan seterusnya. Tuh. Banyak unsurnya berapa itu? Banyak unsurnya ada 2. Hah? Hah? Kalau barisan? Oh, kalau barisan tak hingga, Bu. Dan berurutan nggak? Boleh nggak saya tulisnya 1 min 1, 1 min 1, boleh nggak saya tulis seperti itu? Enggak, Bu. Kenapa? Karena dia berurutan sesuai dengan N-nya, Bu. Karena dia fungsi dari N, kan? Oh, iya. Min 1 yang pertama itu diperolehnya dari apa itu? Dari dipetakan ke N, Bu. Dipasangkan ke 1. Apa sih? Kamu bacanya dipetakan ke N, baca fungsi aja nggak benar. Min 1 itu diperolehnya dari mana? Dari N-nya 1, Bu. N-nya 1 terus dimasukin ke mana? Dimasukin ke fungsi tadi, dimasukin ke ini, terus menghasilkan min 1. Fungsinya apa tadi? Min 1 pangkat N. Berarti kalau min 1 itu diperoleh dari apa? Yang min 1 yang pertama. Diperoleh dari N-nya 1. Ya gimana? N-nya 1 itu gimana maksudnya? Coba yang lebih spesifik. Coba itu jangan langsung min 1, 1. Itu jangan, coba dimasukin dulu N-nya satu persatu. Coba yang berwarna merah itu diperbaiki dulu. Coba itu dimasukin dulu nilai N-nya, seharusnya apa itu? Oh, jadi dimasukin dulu ini. Min 1 pangkat 1. Terus koma. Oh ya. Ya, sama dengan langsung sama dengan. Kenapa jadi sama dengan, kan? Oh, barisan. Koma. Terus min 1. Min 1-nya dikurung, kalau nggak dikurung itu yang punya pangkat 1 doang. Terus min 1 pangkat 2. Terus min 1 pangkat 3. Nah, dan seterusnya. Dilebarin lagi itu annotation-nya jadi satu baris. Oke. Ya, dijelasin lagi itu sesuai dengan yang maksud tulisan itu. Kan itu maksud tulisan itu adalah menjelaskan penggunaan tanda kurung biasa dengan tanda kurung kurawal. Coba diulang lagi menjelaskannya. Ya. Dimulai dari kata jadi. Jadi kita membedakan secara notasi antara bilangan X, N, di mana barisan XN, di mana N elemen bilangan asli, yang suku-sukunya tak terhingga banyaknya memiliki urutan. Dan memiliki urutan.
dan fungsi nilai X barisan Dan X. fungsi atau himpunan, gimana sih kamu bacanya yang benar? Ulang Dan- lagi coba dari kata jadi. Jadi kita membedakan secara notasi antara barisan Xn, di mana n elemen bilangan asli yang suku-sukunya tak terhingga banyaknya, memiliki urutan, dan himpunan nilai barisan Xn, di mana n elemen bilangan asli yang unsurnya tidak berurutan. Contohnya, barisan X sama dengan min 1 pangkat n, di mana kita masukin n-nya dari 1 sampai tak hingga. Itu menghasilkan min 1, 1, min 1, 1, dan seterusnya. Sedangkan himpunan dari min 1 pangkat 1, di mana n elemen bilangan asli, dia memiliki dua unsur, yaitu min 1 dan 1. Kamu kalau bilangnya elemen bilangan asli itu kurang tepat. Bilangan asli ya bilangan. Kalau mau pakai elemen harus ada kata himpunan. Elemen himpunan bilangan asli. Kalau enggak n bilangan asli gitu. Gitu aja. Oh, iya. Kalian tolong diperhatikan ketika saya ngoreksi ya, karena kemarin ternyata di ujian banyak yang salah. Kalian tidak bisa menerjemahkan kata-kata kalimat biasa ke dalam notasi matematika. Saya berikutnya ujian pun akan menulis soal seperti itu. Saya akan menulis dalam kalimat biasa, kalian harus bisa menerjemahkan ke dalam notasi matematika. Jadi kalau saya ngoreksi temannya, bacaan temannya, itu diperhatikan. Oke, lanjut. Lanjut, barisan sering didefinisikan dengan memberi rumus untuk suku ke n, x secara Nah, berulang. ini X-nya kapital atau tidak ini? Ini kenapa nyampur-nyampur ini antara kapital dengan tidak? Kalau kapital itu adalah barisan, kalau tidak kapital berarti unsurnya. Oh, x besar berarti suku ke n, x besar. Ke suku ke N dari X. Itu kan bahasa Inggrisnya ada of X itu. Oh iya, barisan sering didefinisikan dengan memberikan rumus untuk suku ke n di x besar. Dari X. Oh, dari x. Secara berulang, yaitu dengan mengurutkan secara berurutan, berhenti Apa ini ketika... maksudnya? Apa ini maksudnya secara berulang, yaitu dengan mengurutkan secara berurutan, maksudnya apa ini? Oh, gunakan bahasa sendiri, maksudnya apa ini? Jadi kayak memasukkan x, memasukkan n ke x secara sampai dia berhenti di n, Bu. Coba kasih contoh apa yang kamu maksud dengan kalimat ini. Contohnya kayak contohnya mencari barisan dari 1/2n itu n-nya itu sampai 5. Jadi kita masukin n ke x-nya itu secara berulang dan dengan x-nya terurut sehingga sampai ke n gitu, Bu. Gimana? Lanjutin. Nah, ini contohnya. Misalnya kita dapat menentukan barisan kebalikan dari angka genap dengan menulis x 1/2 x sama dengan 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, dan seterusnya. Dengan cara lain yang lebih sederhana adalah menentukan rumus secara umum dapat ditulis x sama dengan 1/2n, n bilangan asli. Atau lebih sederhananya x sama dengan 1/2n. Cara lain untuk mendefinisikan barisan adalah dengan menentukan nilai x1 dengan memberi rumus untuk x
n plus 1, di mana n lebih besar sama dengan 1 dalam bentuk xn. Secara umum, kita dapat menentukan x1 dan memberi rumus x n plus 1 dari x1, x2 sampai ke xn. Barisan yang didefinisikan dengan ini disebut pendefinisian secara induktif atau rekursif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini ada example 3.1.2 poin A, jika B bilangan real barisan B didefinisikan dalam kurung B, B, dan seterusnya. Semua sukunya B disebut barisan konstan B. Jadi, barisan konstan 1 adalah dalam kurung 1,1,1 dan seterusnya. Semua yang sukunya 1. Dan barisan konstan 0 adalah barisan dalam kurung 0,0,0 dan seterusnya. Poin B, jika B bilangan real, maka B didefinisikan dalam kurung B pangkat N adalah barisan B sama dengan B, B pangkat 2, B pangkat 3, titik-titik, B pangkat N, dan seterusnya. Secara khusus, jika B sama dengan 1/2, maka kita dapatkan barisan dalam kurung 1/2 pangkat N, di mana N bilangan asli. Nah, sama dengan 1/2, 1/4, 1/8, titik-titik, 1/2 pangkat N, dan seterusnya. Poin C, barisan dari dalam kurung 2N, di mana N bilangan real dari bilangan asli dapat didefinisikan secara induktif oleh X1 sama dengan 2, Xn ditambah 1 sama dengan Xn ditambah 2. Atau menurut definisi, Y1 sama dengan 2, Yn plus 1 sama dengan Yn plus 2. Itu balik lagi, benar nggak itu barisan 2N dengan N-nya bilangan real, benar nggak? 2N di mana N? Oh, maaf Bu, harusnya itu bilangan asli bukan bilangan real. Kenapa bilangan asli? Karena Barisan adalah? Karena Tadi definisi apa barisan? Barisan itu adalah apa tadi yang pertama kali disampaikan? Definisi barisan. Ini kalian kelompok satu aja nggak ngerti, apalagi kelompok lain ini. Kalian kalau presentasi itu jangan cuma menguasai yang jatah presentasi kalian, harus kalian kuasai semuanya, jatah kelompok kalian. Tadi apa ada barisan itu definisinya? Fungsi yang didefinisikan pada bilangan asli, Bu. Atau fungsi yang didefinisikan itu kan sama aja saja dengan fungsi dari mana ke mana? Fungsi dari bilangan real ke bilangan asli ya, Bu? Dari bilangan ke bilangan. Apakah fungsi didefinisikan terhadap unsur ke unsur? Dari himpunan bilangan asli ke himpunan bilangan real, Bu. Oke. Berarti karena barisan itu adalah fungsi dari himpunan bilangan asli, maka itu seharusnya 2N, itu N-nya elemen N seharusnya, karena domainnya adalah N. ya Bu, nanti Lanjutin. dikoreksi lagi. Kemudian poin D, barisan Fibonacci dengan dalam kurung Fn didefinisikan secara induktif secara berikut.
F1-nya sama dengan 1, F2-nya sama dengan 1, Fn plus 1 sama dengan Fn dikurangi 1 ditambah Fn, di mana N-nya itu lebih besar sama dengan 2. Jadi, setiap suku setelah suku kedua adalah jumlah dari dua pendahulunya yang langsung. Di sini dapat kita lihat ada 10 suku pertama. Di sini suku pertama ada 1, suku kedua ada 1, suku ketiga ada 2, suku keempat ada 3, suku kelima ada 5, suku ke-6 ada 8, suku ke-7 ada 13, suku ke-8 itu 21, suku ke-9 itu 34, suku ke-10 itu 55, dan seterusnya. Selanjutnya, materi akan dibahas oleh Mutiara. Selanjutnya, definisi 3.1.3. Barisan X sama dengan XN di bilangan real dikatakan Di bilangan apa di himpunan? Di bilangan, Bu. Hah? Kan itu R kapital. Oh iya, di himpunan, Bu. Diulang lagi bacanya. Barisan X sama dengan XN di himpunan R dikatakan konvergen ke X. Himpunan R itu himpunan apa? R kapital itu himpunan apa? Bilangan real. Bilangan real, Bu. Coba diulang lagi bacanya. Barisan X sama dengan XN di bilangan real dikatakan Himpunan, bukan bilangan. Di himpunan real dikatakan konvergen. Himpunan bilangan real. Barisan X sama dengan XN di himpunan bilangan real dikatakan konvergen ke X di real di himpunan bilangan real, atau X dikatakan mempunyai limit Xn jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat suatu bilangan asli K epsilon, sedemikian hingga untuk setiap bilangan asli N lebih dari sama dengan K epsilon, maka suku-suku Xn memenuhi mutlak Xn min X kurang dari epsilon. Oke, stop dulu. X dikatakan mempunyai limit Xn. Maksudnya apa itu? Ini salah kata, salah arti loh. X dikatakan mempunyai limit barisan Xn. Barisan yang mempunyai limit ya, Bu? Barisan yang punya limit. Jadi X itu apa sih? Maunya apa? Kamu maunya X itu apa? X kecil maunya apa? Barisan. X kecil barisan. Barisan bukannya X kapital. Suatu bilangan. Iya, satu bilangan, terus hubungannya sama barisan Xn apa? Unsur ya, Bu. Belum tentu. Barisan seper n itu limitnya adalah 0, tapi 0 itu bukan unsur di barisan barisan seper n. Coba itu buka buku Bartolnya, Bartol bilang apa? Kalian kalau salah terjemahkan itu nanti salah maknanya.
Ada kata have nggak di sana? Nggak ada, Bu. Has no limit. X is said to be a limit of xn. Itu seharusnya apa diterjemahkannya? X kecil menjadi limit dari barisan xn. X kecil dikatakan limit dari xn, bukan X mempunyai limit xn. Is said to be, itu berarti dikatakan limit dari barisan xn. Oke, balik lagi ke slide-nya. Ulang lagi, Bu, dari awal, Bu. Ya, Barisan X sama dengan XN di himpunan bilangan R dikatakan konvergen ke X. himpunan bilangan real. Barisan X sama dengan XN di himpunan bilangan real dikatakan konvergen ke X di himpunan bilangan real atau X dikatakan limit dari barisan XN. Jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat suatu bilangan asli K epsilon, sedemikian hingga untuk setiap bilangan asli N lebih dari sama dengan K epsilon, maka suku-suku Xn memenuhi mutlak X, N min X kurang dari epsilon. Jika suatu barisan memiliki limit, maka dikatakan bahwa barisan tersebut konvergen. Jika tidak mempunyai limit, maka dikatakan barisan tersebut divergen. Notasi K epsilon secara eksplisit menyatakan bahwa pemilihan K tergantung pada nilai epsilon. Dalam beberapa kasus, nilai kecil epsilon selalu membutuhkan nilai besar K untuk menjamin bahwa mutlak Xn min X, jarak antara Xn dan X adalah kurang dari epsilon untuk setiap N lebih dari sama dengan K sama dengan epsilon. Jika suatu barisan memiliki limit X, maka dapat ditulis limit X sama dengan X, limit Xn sama dengan X. Jangan lupa yang mana yang barisan, mana yang bukan. Kalau barisan baca barisan. Coba limit X kapital itu dibacanya apa? Barisan limit X. Hah? Barisan limit X? Barisan limit X dengan limit barisan itu beda loh. Nanti barisan limit kita akan belajar juga nanti. Saya nggak tahu kalian belajar apa enggak. Jelas itu udah until tingkat tinggi. Limit barisan X. Iya. Kalau barisan limit X itu barisan yang isinya adalah limit-limit. Oh iya, Bu. Limit barisan X sama dengan X. Limit Xn sama dengan X. Limit Xn? Limit barisan Xn sama dengan X. Atau bisa juga ditulis dengan simbol Xn menuju N yang menunjukkan bahwa nilai Xn mendekati... Benar nggak itu Xn menuju N? Kan limitnya apa? Nilai limitnya apa? N kah atau X kecil? X X kecil. kecil. Jadi Xn itu menuju apa? Menuju X. Iya. Ulang lagi, atau bisa juga ditulis? Atau bisa juga ditulis dengan simbol Xn menuju X yang menunjukkan bahwa nilai Xn mendekati angka X ketika N menuju tak hingga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sophie. Ya, yang selanjutnya yaitu teorema 3.1.4 ketunggalan limit. Suatu barisan himpunan bilangan real hanya dapat mempunyai satu Barisan limit. bilangan real atau barisan himpunan bilangan real itu berbeda loh.
suatu barisan himpunan bilangan real. Di sana tertulisnya apa itu? Suatu barisan bilangan Isi real. barisannya himpunan atau bilangan? Bilangan. Jadi seharusnya apa? Suatu barisan bilangan hanya dapat mempunyai satu limit. Diulang lagi, tadi terpotong suaranya. Ada jeda, diulang lagi ya satu. Suatu barisan bilangan himpunan real hanya dapat mempunyai satu limit. Barisan himpunan? Iya, Bu. Barisan himpunan? Berarti isi barisannya adalah himpunan-himpunan. Berarti suatu himpunan barisan real. Berarti himpunan yang isinya adalah barisan-barisan. Bentar, Bu. Suatu barisan bilangan real ya, Bu? Iya. Kan itu tulisannya sudah benar, bacanya yang salah. Iya, Bu. Kalau Maaf, kamu Bu. salah baca, ya salah makna. Diulangi lagi, ketunggalan limit, suatu barisan bilangan real hanya dapat mempunyai satu limit. Nah, kita buktikan, ada yang mau bantu nyebutin premisnya apa? Berarti dimisalkan dulu kalau barisan X sama dengan XN adalah barisan bilangan real. Akan dibuktikan bahwa X hanya dapat mempunyai satu limit. Ya, makasih Yuni. Next, ini slide-nya. Nah, kita punya premis misalkan X sama dengan XN hanya dapat mempunyai satu limit. Pembuktiannya, kita lakukan pengandaian. Andaikan barisan X didefinisikan XN mempunyai dua limit yang berbeda. Katakan X kecil A dan X kecil B dengan X kecil A tidak sama dengan X kecil B. Diberikan epsilon didefinisikan 1/3 mutlak dari XB min XA. Nah, karena limit XN sama dengan XA, maka untuk epsilon ini terdapat Limit barisan XN, jangan limit XN, bacanya kan itu kan ada kurungnya. Kalau ada kurung berarti dia barisan. Iya, Bu. Limit. Karena limit barisan XN sama dengan XA, maka untuk epsilon ini terdapat NA elemen bilangan asli, sehingga next, mutlak XN min X kecil A, mutlak XN min XA kurang dari epsilon untuk setiap N lebih dari sama dengan NA. Next, juga karena limit barisan XN sama dengan XB, maka untuk epsilon ini terdapat NB elemen bilangan asli, sehingga mutlak dari XN min XB kurang dari epsilon untuk setiap N lebih dari sama dengan NB. Nah, sekarang untuk N lebih besar sama dengan max kurung rawal NA, NB dengan menggunakan akibat 2.2.4 atau ketaksamaan segitiga, maka berlaku mutlak dari XA min XB sama dengan mutlak XA min XN plus XN min XB kurang dari sama dengan mutlak XN min XA plus XN min XB. Nah, karena tadi di awal kita punya bentuk mutlak XN min XA itu kurang dari epsilon, maka kita rubah menjadi seperti ini. Mutlak XN min XA plus X plus mutlak XN min XB kurang dari epsilon plus epsilon. Sama dengan, karena kita tadi sudah mendefinisikan epsilon itu 1/3 mutlak dari XA min XB, maka kita jumlahkan kedua epsilon tersebut.
Jadinya hasilnya 2/3 mutlak dari XA min XB. Nah, akhirnya diperoleh mutlak dari XA min XB kurang dari 2/3 mutlak XA min XB, yaitu suatu pernyataan yang kontradiksi. Jadi pengandaian dan haruslah XA sama dengan XB, yaitu limitnya mesti tunggal. Selanjutnya ada teorema 3.1.5. Misalkan barisan X sama dengan XN adalah barisan bilangan real, dan misalkan X himpunan bilangan real, pernyataan berikut ekivalen. X-nya himpunan atau unsur? Unsur. Kamu bacanya tadi himpunan. Misalkan barisan X sama dengan XN adalah barisan bilangan real, dan misalkan unsur X elemen bilangan real. Pernyataan berikut X elemen himpunan bilangan real atau X bilangan real, bacaannya kayak gitu. Dan misalkan X himpunan Bilangan real. Pernyataan berikut ekivalen. Yang A, barisan X konvergen ke X. Yang B, untuk setiap epsilon lebih dari 0, terdapat bilangan asli K sedemikian sehingga untuk semua N lebih besar sama dengan K, suku Xn memenuhi mutlak Xn kurang X kurang dari epsilon. Yang C, untuk setiap epsilon lebih dari 0, ada bilangan asli K sedemikian sehingga untuk semua N lebih besar sama dengan K, suku-suku Xn memenuhi Xn lebih dari X min epsilon dan Xn kurang dari X plus epsilon. Yang D, untuk setiap V epsilon X di sekitar lingkungan epsilon X. Untuk setiap lingkungan epsilon dari X. Untuk setiap lingkungan epsilon dari X di sekitar epsilon X. Enggak, gitu aja bacaannya. V epsilon X itu dibaca dengan lingkungan epsilon dari X. Di sekitar epsilon itu dicoret. Oh ya. Untuk setiap lingkungan epsilon X, terdapat bilangan asli K sedemikian sehingga N lebih dari sama dengan K, berlaku Xn elemen lingkungan epsilon X. Itu sedemikian sehingga untuk semua, untuk suatu? Untuk semua, Bu. Kurang itu ya untuk semuanya? Iya. Nah, karena keempat pernyataan ini saling ekivalen, untuk membuktikannya, kita membuktikan dari A ke B, B ke C, C ke D, dan D ke A. Pertama, kita akan buktikan dari A ke B. Untuk teman-teman, apa ada yang tahu premisnya bagaimana? Kalau nggak ada inisiatif, kamu tunjuk aja biar cepat. Anissa. Coba tadi teoremanya. Premisnya misalkan X, barisan X sama dengan Xn adalah barisan bilangan real, dan misalkan X anggota R. Pernyataan berikut ekivalen. Akan dibuktikan X dari A ke B. Dari A ke B premisnya apa? Yang dari A ke B saja. Misalkan X konvergen ke X akan dibuktikan untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat bilangan asli K sedemikian sehingga untuk semua N lebih besar dari sama dengan K, suku Xn memenuhi mutlak Xn min X kurang dari epsilon. Ya, terima kasih Anissa. Itu seharusnya di premis umumnya ditulis dulu ya sebelum A panah B itu. Premis umumnya tadi apa itu? Premis Iya, untuk Bu. semua arah. Premis umumnya yang ini, misalkan barisan X sama dengan Xn adalah barisan bilangan real, dan misalkan X elemen bilangan real.
Itu, X Bu. bilangan real. X bilangan real. Oke. Pembuktiannya, kita menggunakan definisi 3.1.3, misalkan X, Itu nggak perlu lagi, kan X-nya sudah di atas. oh iya, berdasarkan definisi 3.1.3, bilangan real X dikatakan limit Nah, dari itu X-nya mana yang kecil, mana yang kapital? yang ini yang kecil ya, Bu. Yang ini yang kapital. Coba kalau bacanya, dibaca ini karena X-nya ada 2, dibaca bilangan real X kecil, terus ketika yang himpunan dibaca X kapital. Ya. Bilangan real X kecil dikatakan limit dari barisan X kapital jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat bilangan asli K sama dengan K epsilon. Sehingga untuk setiap N lebih besar sama dengan K, berlaku mutlak Xn min X kurang dari epsilon. Nah, jadi yang dari A ke B ini sudah terbukti. Dalam hal ini, barisan X juga kita katakan konvergen ke X kecil. Nah, kalau kamu nulisnya kayak gitu, maka itu ini adalah pembuktian B ke A. Kamu kan pembuktiannya dari A ke B. Berarti yang ininya nggak usah ya, Bu? Kalau kamu punya, kalau membuktikan A ke B, kamu punya apa duluan? Punya X konvergen ke X. Iya, jadi oke. Karena X konvergen ke X, maka berdasarkan definisi 313 baru itu. Jadinya apa? Seharusnya alurnya itu ya, karena X konvergen ke X, maka menurut definisi 313 apa? Bilangan real X besar dikatakan limit dari... Enggak, jangan kayak gitu, itu kan definisi. Langsung saja kalau X konvergen ke X, maka menurut definisi 313 apa? Jangan baca definisi, langsung akibatnya saja. Akibatnya untuk setiap N lebih besar sama dengan K berlaku mutlak Xn kurang X kurang dari epsilon. Belum lengkap. Karena X konvergen ke X, maka menurut definisi 313, karena X konvergen ke X, maka berdasarkan definisi 3.1.3, bilangan real X kapital dikatakan, bilangan itu real kamu membacakan definisi. Itu kamu membacakan definisi. Yang saya tanyakan adalah apa akibatnya kalau X itu konvergen ke X. Menurut definisi 313. Akibatnya ini, Bu, untuk setiap epsilon lebih dari 0. Oke, diulang lagi bacanya. Karena X konvergen ke X, maka menurut definisi 313 diulang dari sana. Ya, karena X kapital dikatakan konvergen ke X kecil. Enggak, bukan dikatakan. Kan kamu bukan dikatakan lagi. Kalau kamu menulis dikatakan, itu kamu lagi mendefinisikan sesuatu. Kan kamu tidak sedang mendefinisikan sesuatu. Ya, Bu. Karena X konvergen ke X kecil, maka berdasarkan definisi 3.1.3, untuk setiap epsilon lebih dari 0, terdapat bilangan asli K sama dengan K epsilon, sehingga untuk setiap N lebih besar sama dengan K, berlaku mutlak Xn kurang X kurang dari epsilon. Oke, berarti apa? Sudah terbukti, jadi A ke B terbukti. Ya. Selanjutnya, kita akan membuktikan dari B ke C. Ada yang tahu premisnya seperti apa? Premisnya, untuk setiap epsilon dari 0, terdapat bilangan asli K sedemikian sehingga untuk semua N lebih besar sama dengan K, suku Xn memenuhi Xn min X kurang dari epsilon. Memenuhi mutlak Xn min X kurang dari epsilon. Maka akan dibuktikan untuk setiap epsilon lebih dari 0, ada bilangan asli K sedemikian sehingga untuk semua N lebih besar dari K, suku memenuhi X min epsilon kurang dari Xn kurang dari X plus epsilon. Ya, terima kasih, Vira. Ini akan dibuktikannya karena kita sudah punya premisnya yang ini, jadi kita tinggal membuktikan suku Xn memenuhi Xn lebih dari X min epsilon kurang dari X plus epsilon. Nah, untuk pembuktiannya kita gunakan implikasi
mutlak U min X. Biimplikasi, bukan implikasi. Implikasi itu satu arah. Itu kan dua arah, berarti biimplikasi. Pembuktiannya kita diimplikasi mutlak U min X kurang dari epsilon jika dan hanya jika U min X lebih dari min epsilon dan kurang dari epsilon jika dan hanya jika U lebih dari X min epsilon dan kurang dari X plus epsilon jika dan hanya jika U di Itu nggak perlu. Lingkungan epsilon kan nggak perlu di pembuktian ini. Berarti sampai sini aja ya, Bu? Kita ketahui dari premis untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat bilangan asli K sedemikian sehingga untuk semua N lebih besar sama dengan K, suku Xn memenuhi mutlak Xn kurang X kurang dari epsilon. Nah, karena mutlak Xn kurang X kurang dari epsilon, maka kita gunakan implikasi yang ini di atas diperoleh Xn min X lebih dari min epsilon kurang dari epsilon jika dan hanya jika Xn lebih dari X min epsilon kurang dari X plus epsilon. Jadi sudah terbukti bahwa suku-suku Xn memenuhi Xn lebih dari X min epsilon dan kurang dari X plus epsilon. Untuk pembuktian selanjutnya akan dijelaskan oleh Mutiara. Selanjutnya pembuktian dari C ke D. Teman-teman, apakah ada yang tahu premisnya apa? Izin menjawab. Ya, silakan Septia. Misalkan premis itu, misalkan epsilon lebih dari 0, terdapat bilangan asli K, sedemikian sehingga untuk semua N lebih besar sama dengan K, suku-suku Xn itu memenuhi Xn lebih dari X dikurang epsilon, kurang dari X ditambah epsilon. Iya, terima kasih banyak Septia. Itu untuk setiap ya, jangan lupa. Misalkan untuk setiap, kan tadi pernyataan C itu ada kata untuk setiap. Iya, Bu. Premisnya yaitu misalkan epsilon lebih dari 0. Untuk setiap. Oh ya, premisnya untuk setiap epsilon lebih dari 0. Misalkan untuk setiap. Premisnya yaitu untuk setiap Misalkan untuk setiap epsilon lebih dari 0, terdapat bilangan asli K sedemikian hingga untuk semua N lebih dari sama dengan K, suku-suku Xn memenuhi Xn lebih dari X min epsilon dan Xn kurang dari X plus epsilon. Akan dibuktikan Xn elemen V epsilon X. Akan dibuktikannya seharusnya lengkap juga nulisnya pernyataan D. Begitu juga yang tadi dari B ke C, akan dibuktikannya juga harus lengkap pernyataan C-nya. Oh iya, Bu. Nanti kita benarkan lagi. Pembuktiannya kita menggunakan diimplikasi berikut. Mutlak U kurang X. Nah, kamu perlunya bagian yang kamu perlu saja, yang nilai mutlak kan tidak perlu. Berarti yang dari yang ini ya, Bu, yang U lebih dari X min epsilon. U lebih dari X min epsilon dan U kurang dari X plus epsilon jika dan hanya jika U elemen V epsilon X. V epsilon X itu dibacanya apa? Itu kan notasinya. Itu tapi lingkungan dari X. U di lingkungan epsilon dari X. Lingkungan epsilon dari X. Itu yang U min X kecil besar min epsilon itu nggak perlu kan? Iya, Bu. Dicoret aja ya, nggak perlu. Kan ngambil yang perlu saja. Gunakan implikasi berikut. Kenapa itu yang diperlukan, yang nggak perlu yang dicoret? Sampai mana nggak perlunya?
Diketahui untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat bilangan asli K sedemikian sehingga untuk semua N lebih dari sama dengan K, suku Xn memenuhi Xn lebih dari X min epsilon dan Xn kurang dari X plus epsilon. Karena Xn lebih dari X min epsilon dan Xn kurang dari X plus epsilon, maka dengan menggunakan diimplikasi di atas diperoleh Xn elemen X min epsilon dan X plus epsilon jika dan hanya jika Xn lingkungan V epsilon X. Gimana? Kan di atas nggak ada, di atas kamu punyanya apa? Kamu jangan menambah-nambahkan yang tidak ada di atas. Yang dalam kurung X min epsilon, X tambah epsilon itu dibacanya apa? Tapi itu nggak ada di atas sih. Tapi saya pengen tahu kamu bacanya apa. Yang notasinya dalam kurung biasa X min epsilon, X tambah epsilon. Dibacanya apa? Barisan ya, Bu? Kok barisan? Barisan itu ada N-nya, di dalamnya itu kan nggak ada N-nya. Limit ya, Bu? Kok limit? Oh, bilangan, Bu. Itu ada notasi elemen, berarti setelah elemen itu apa? Biasanya kita menggunakan notasi elemen itu untuk apa sih? Himpunan. Nah, tapi dia himpunan apa itu? Kan sudah belajar itu di bab 2.5. Interval ya, Bu? Interval apa? Terbuka. Terbatas? Iya, terbatas terbuka. Terbatas di mana? Di X min epsilon dan X plus epsilon. Yang X min epsilon itu batas apanya? Batas bawah. Berarti itu namanya apa? Diulang lagi. Berarti itu adalah interval terbuka yang terbatas di mana? X min Kan batas epsilon. itu ada dua, kan batas apa saja yang kita kenal di bab 2? Batas atas dan batas bawah. Oke, berarti itu adalah interval terbuka yang terbatas di bawah oleh X min epsilon. Lanjutin. Dan terbuka Apa? di batas Dan terbuka. Dan terbatas di batas atas X plus epsilon. Terbatas di atas oleh. Oh iya, terbatas atas. Terbatas di atas. Terbatas di atas X plus epsilon. Oleh. Gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terbatas di atas oleh X plus epsilon. Tapi itu ada nggak info itu di atas? Notasi itu ada nggak di atas? Nggak ada, Bu. Jadi nggak usah dipakai. Berarti langsung aja ya, Bu? Iya. Berarti langsung Xn elemen V epsilon X. Jadi terbukti bahwa apa? Jangan lengkap. Jadi terbukti bahwa Xn elemen Bukan itu. Pernyataan D. Pernyataan D apa tadi isinya? Untuk setiap V epsilon X. Jadi terbukti bahwa untuk setiap V epsilon X. Setiap lingkungan epsilon dari X. Setiap lingkungan V epsilon dari X. Lingkungan epsilon dari X bukan V epsilon X. Lingkungan. V epsilon, notasi V epsilon X itu dibacanya lingkungan epsilon dari X. Lingkungan epsilon dari X di sekitar min epsilon. Itu tadi sudah saya koreksi, di sekitar dicoret tadi sudah saya koreksi. Makanya ketika saya ngoreksi temannya itu diperhatikan. Untuk setiap di lingkungan epsilon X. Bukan untuk setiap V lingkungan. Ulang lagi.
maka terbukti bahwa untuk setiap lingkungan epsilon dari X terdapat bilangan asli K sedemikian sehingga N lebih besar sama dengan K Nah, itu juga saya koreksi, ada satu kata yang kurang. sedemikian sehingga untuk semua N sama dengan lebih dari sama dengan K berlaku Xn di lingkungan epsilon dari X. Oke. Selanjutnya dari D ke A. Teman-teman ada yang tahu premisnya apa? Premisnya misalkan untuk setiap lingkungan epsilon dari X terdapat bilangan asli K sedemikian sehingga untuk semua N lebih besar sama dengan K berlaku elemen lingkungan epsilon dari X, maka akan dibuktikan X besar konvergen ke X kecil. Jangan lanjutin pembuktiannya. Pembuktiannya kita gunakan di implikasi berikut. Nah, coret yang tidak perlu. Yang perlu saja yang mana? Yang perlu berarti Atau perlu semua? Nah, itu kan kamu seharusnya punyanya yang kamu punya dulu. Kamu punyanya apa? V epsilon X kan? iya, Bu. Jadi ini walaupun kamu tulis seperti itu, tapi kamu bacanya yang dari kamu punya dulu. Tapi nanti tulisannya diperbaiki. Sekarang bacaannya dulu yang diperbaiki. Berarti yang dipakai yang U elemen V epsilon X ya, Bu? Sama yang ini. U lebih dari X min epsilon dan U kurang dari X plus epsilon. Kalau definisi lingkungan apa? Definisi lingkungan, lihat aja definisi lingkungan apa. Buka aja buku Bartolnya, definisi lingkungan yang kita perlukan apa. Definisi lingkungan itu di bab 2 itu kayaknya. Nggak jauh-jauh dari definisi nilai mutlak. Ada di 2.2, dia itu nggak jauh-jauh dari definisi nilai mutlak. Neighborhood 227, apa itu? Lingkungan epsilon dari A adalah himpunan X, himpunan bilangan real di mana ini jarak ya, Bu. Jarak dari X ke A kurang dari epsilon. Nah, tadi kamu punyanya apa? Punyanya lingkungan epsilon dari X. Kalau U ada di V epsilon X, maka itu ekivalen dengan apa menurut definisi 227? Yang ini ya, Bu.
Enggak. Definisi 227 bisa loncat kan kemana aja coba lagi definisi 2. Coba tampilin 2 layar biar kamu nggak bolak-balik. Share screen-nya 2 layar bagi 2. Oke. Apa artinya U ada di lingkungan epsilon dari X menurut definisi 227? Ini konsep himpunan. Coba yang Bartolnya coba di zoom out dikit. Biar nggak kepotong. Itu zoom in itu. Nah, apa artinya U ada di lingkungan epsilon dari A? Berarti Ke layar Bartol dulu aja. Itu kan kalau punya U. Kalau U ada di V epsilon A artinya apa? Menurut definisi itu. Kan V epsilon A itu adalah himpunan semua bilangan real yang nilai mutlak dari X kurang A, himpunan semua X di R di mana nilai mutlak X dikurang A kecil dari epsilon. Kalau U ada di sana, apa berarti U itu gimana? Menurut definisi himpunan tersebut. Ini belum masuk ke andil, masih teori himpunan. Apa artinya U ada di V epsilon A? Berarti A-nya diganti sama U ya, Bu? Enggak. Kan U-nya ada di lingkungan epsilon A. Masa U-nya diganti A? Itu bukan sih, Bu, jika U sama dengan X, di mana X elemen bilangan real dan U-nya itu jarak dari U ke A itu kurang dari epsilon. Kenapa harus dimisalkan U-nya sama dengan X? Langsung aja U-nya elemen real. Berarti jika U elemen bilangan real, di mana jarak dari Dimana jika U elemen real dan jarak dari U ke A itu kurang dari epsilon. jadi kalau U elemen V epsilon X, berarti menurut definisi 227, berarti yang perlu langsung bisa kemana itu, implikasi itu. Perlu nggak lewat yang tengah itu? Berarti nggak perlu ya, Bu, yang ini sama yang di ujung sini aja ya, Bu? Iya, berarti itu seharusnya gunakan definisi 227 aja biar cepat. Jangan gunakan implikasi berikut. Iya, Bu. Nanti diperbaiki. Oke, lanjut. Berarti gunakan di implikasi berikut, mutlak U min X kurang dari epsilon jika dan hanya jika U elemen V epsilon X. Diketahui untuk setiap persekitaran min epsilon V. Nah, coba bacanya yang benar. Tadi udah dikoreksi berulang kali. Diketahui untuk setiap lingkungan epsilon dari X,
terdapat bilangan asli K sedemikian sehingga untuk semua N lebih besar sama dengan K, suku XN elemen lingkungan epsilon dari X. Memenuhi? Belum lengkap kan itu? Oh iya itu kemudian. Berarti karena XN lebih Enggak. dari Kan karena kamu punyanya XN itu ada di lingkungan epsilon X. Ke sana dulu. Karena XN elemen lingkungan epsilon X, maka menurut definisi 227 apa? 227 atau 217 tadi itu? 227. Kan kamu nggak punya XN besar dari X min epsilon itu kan kamu nggak punya. Kamu punyanya cuma XN elemen pi epsilon X. Berarti langsung ke yang sini ya, Bu? Diperoleh ini, Bu? Iya. Jadi seharusnya apa? Karena mutlak U min X kurang dari epsilon. Enggak, bukan. Kamu punyanya apa? Oh, karena XN elemen lingkungan epsilon dari X, maka diperoleh... Maka menurut definisi 227 apa? Maka menurut definisi 2.2.7 diperoleh mutlak XN kurang X kurang dari epsilon. Iya, coba itu dicoret yang nggak perlu. Jadi karena mutlak XN kurang X kurang dari epsilon, terbukti bahwa barisan X konvergen ke X kecil. Oke, nanti ini nyoretnya masih salah ya, tapi nanti tulisannya dibenerin ya. Iya, Bu. Nggak perlu dicoret. Iya, Bu. Untuk selanjutnya ada contoh 3.1.6 yang A, buktikan limit barisan 1/n sama dengan 0. Pembuktiannya, apa teman-teman ada yang tahu bagaimana premisnya dan akan dibuktikannya? Tunjuk aja temennya biar cepat. Salma? Kalau Salma nggak ada, Della mungkin. Jadi premisnya, misalkan X sama dengan 1/n, akan dibuktikan limit X sama dengan 0. Ya, terima kasih Della. Nah, pembuktiannya kita... Wah, itu X-nya kapital atau enggak, itu seharusnya. Berarti yang ini kapital dua-duanya ya, Bu? Iya, kan dia, kalau kecil nanti itu adalah nilai limitnya. Iya, Bu. Pembuktiannya, kita ambil sebarang epsilon lebih dari 0, maka 1/epsilon lebih dari 0. Karena epsilon himpunan bilangan real, maka berdasarkan... Bilangan real, bukan himpunan dia. Karena epsilon bilangan real, maka berdasarkan sifat Archimedes 2.4.3, terdapat bilangan asli K sama dengan K epsilon, sedemikian sehingga 1/K kurang dari epsilon. Akibatnya, untuk setiap N lebih besar sama dengan K, maka mutlak 1/N dikurang 0 sama dengan mutlak 1/N. Sama dengan mutlak 1/N kurang dari sama dengan 1/K kurang epsilon. Sama dengan 1/N kurang dari epsilon.
Jadi dapat disimpulkan bahwa barisan Nulisnya jangan kayak gitu ya. Kalau kamu nulis sama dengan di baris ketiga ada sama dengan lagi, berarti itu epsilon itu sama dengan 1/n. berarti langsung di samping sini aja ya, Bu? Baris terakhir itu nggak guna. Oh, iya, Bu. Jadi, mutlak 1/n kurang 0 sama dengan mutlak 1/n. Sama dengan Mutlak 1/n itu sama dengan berapa? 1/n. Kenapa? Dari sininya, Bu. Ya, kenapa nilai mutlak 1/n sama dengan 1/n? Konsep nilai mutlak. Oh, kalau di konsep nilai mutlak, kayak mutlak A sama dengan A. Karena 1/n-nya lebih dari 0. Ya, dijelaskan kayak gitu. Ya. Jadi kita dapat 1/n kurang dari sama dengan 1/k kurang dari epsilon. Jadi, kenapa 1/n kurang dari 1/k? Kan dari sini, Bu, untuk setiap n lebih besar sama dengan k. Jadi kalau misalnya kita di 1/n gitu, jadi kurang dari sama dengan, Bu. Oke. Jadi dapat disimpulkan bahwa barisan 1/n konvergen ke 0. Oke, kita dapat menyimpulkan itu karena apa? Coba dirunut. Jadi, karena apa? Karena untuk setiap epsilon besar dari 0, terdapat, sebelum ke sana terjadi, ditulis, dirumuskan dulu, disimpulkan dulu apa dirunut dari awal. Karena untuk setiap ikuti definisinya untuk kita bisa menyatakan suatu bilangan itu adalah limit dari suatu barisan menurut definisi apa? Karena untuk setiap epsilon besar dari 0 apa tadi definisinya? Definisi limit. Karena untuk kamu sebelum kata jadi itu ditulis dulu karena untuk setiap dibaca aja tapi nggak usah ditulis nanti kelamaan kalau nulis. Ya. Karena untuk setiap epsilon lebih dari 0 menurut definisi kita punya 1/epsilon lebih dari 0. Nggak usah kesimpulannya aja, nggak usah detail-detailnya, kan udah mau menyimpulkan. Karena epsilon lebih besar dari 0 menurut definisi kita punya 1/n itu kurang dari epsilon. Jadi dapat disimpulkan bahwa 1/n konvergen ke 0. Coba karena itu setelah itu bacakan syarat-syarat definisi, syarat-syarat dari definisi barisan konvergen. Karena bla 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 dan bla 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 maka dapat disimpulkan bahwa barisan 1/n konvergen ke 0. Berarti karenanya itu apa? Apa syarat-syarat biar barisan kita dapat menyatakan bahwa barisan 1/n itu konvergen ke 0? Apa alasan kamu dapat menyimpulkan bahwa barisan 1/n itu konvergen ke 0? Karena yang epsilonnya lebih dari 0 itu, Bu. Terus? Kalau epsilonnya besar dari 0, terus? Apalagi syaratnya? Yang ini bukan, Bu. 1/k kurang dari epsilon. Enggak butuh itu di definisi limit, nggak ada itu. Coba buka definisi limit lagi, buka Bartel aja biar ini nggak bolak-balik. Nah, itu apa itu? Karena apa kamu bisa simpulkan bahwa barisan 1/n itu konvergen ke 0? Karena epsilon lebih besar dari 0, jadi untuk semua n lebih besar sama dengan k,
Coba itu syaratnya apa itu? Baca lagi itu definisi 313. X dikatakan limit dari xn jika apa itu? Jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, ada bilangan k epsilon, sehingga untuk setiap n lebih besar sama dengan k, suku xn memenuhi xn kurang x kurang dari epsilon. Coba sekarang bawa ke punya kamu. Jika di sana kamu ganti dengan karena. Kan sekarang kamu sudah mau menyimpulkan. Ya. Karena epsilon lebih besar dari Karena 0. untuk setiap, untuknya jangan lupa. Karena untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, ada bilangan asli k epsilon sedemikian sehingga untuk semua n lebih besar sama dengan k, suku xn memenuhi mutlak xn. Suku xn itu memenuhi. Suku xn itu apa dalam konteks kamu? Yang ini 1/n. 1/n memenuhi? 1/n memenuhi nilai mutlak? Nilai mutlak 1/n kurang 0 kurang dari epsilon. Maka dapat disimpulkan bahwa? Maka dapat disimpulkan bahwa barisan 1/n konvergen ke 0. Oke, berarti nanti dilengkapi ya? Ya, Bu. Selanjutnya ada contoh yang B. Limit barisan 1/n kuadrat tambah 1 sama dengan 0. Untuk pembuktiannya, apakah teman-teman ada yang tahu premisnya? Misalkan X sama dengan barisan dari 1/n kuadrat plus 1, maka akan dibuktikan limit X sama dengan 0. Iya, terima kasih, Salma. Yang ini salah ya, teman-teman, seharusnya X kapital. Pembuktiannya, ambil sembarang epsilon lebih dari 0 untuk mencari K. Jika N bilangan asli, maka 1/n kuadrat tambah 1 kurang dari 1/n kuadrat kurang dari sama dengan 1/n. Berdasarkan sifat Archimedes 2.4.3, maka kita pilih K sedemikian sehingga 1/K kurang dari epsilon. Akibatnya, untuk setiap N lebih besar sama dengan K, mengimplikasi bahwa 1/n kurang dari epsilon. Maka, mutlak 1/n kuadrat tambah 1 kurang 0 sama dengan mutlak 1/n kuadrat tambah 1. Ini sama dengan jadinya 1/n kuadrat tambah 1 kurang dari 1/n kurang dari epsilon. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa limit barisan 1/n kuadrat sama dengan 0 atau barisan 1/n kuadrat tambah 1 konvergen ke 0. Oke, ini mana yang ya, pembuktian formal dengan analisis pendahuluannya yang mana ini? Berarti yang ini bukti formalnya ya, Bu? Analisis pendahuluannya? Kalau bukti formal itu kamu butuh ngapain? Kamu ambil sembarang epsilon, terus kamu apa? Yang kayak tadi ya, Bu, menurut definisi itu, Bu. Coba buka lagi buku Bartolnya. Itu kan apa itu definisinya, coba? X dikatakan konvergen, X dikatakan limit dari xn, kalau apa itu? Untuk setiap epsilon lebih dari 0, ada bilangan K epsilon sedemikian sehingga untuk semua N lebih besar sama dengan K, suku Xn memenuhi mutlak Xn kurang X kurang dari epsilon. Berarti kalau kita membuktikan secara formal, bagaimana caranya? Berarti untuk setiap epsilon lebih dari 0, ambil sembarang, kan udah pembuktian. Ambil sembarang epsilon lebih dari 0, kemudian, kan kalau kata untuk setiap diganti dengan ambil sembarang, terus kata terdapat diganti dengan apa?
di pembuktian. Sedemikian sehingga ya Bu, Terdapat terdapat N lebih besar sama dengan K, maka suku XN memenuhi ini Bu. enggak, terdapat bilangan asli K itu, terdapat itu diganti dengan apa di bahasa pembuktian? Kita pilih bilangan asli K Ha-ha. sedemikian sehingga N lebih besar sama dengan K. Oke. Nah, di kamu mana ini? Coba balik lagi ke halaman sebelumnya. Ini Bu. Halaman sebelumnya yang ambil sembarang. Oke, ambil sembarang epsilon besar dari 0. Untuk mencari K, berarti untuk mencari K itu ada di analisis pendahuluan atau di bukti formal? Di analisis pendahuluan ya Bu. Jadi itu gimana sebaiknya menuliskannya? Ingat loh ya, ini kuliah analisis real, bukan kuliah kalkulus. Kalau kuliah kalkulus ini saya benerin, tapi ini masalahnya kita kuliah unreal. Kalau kuliah kalkulus yang penting kalian ngitungnya benar aja. Karena itu levelnya level kuli. Berarti untuk analisis pendahuluannya, ini kita pilih bilangan asli K, sedemikian sehingga N lebih besar sama dengan K. Maka 1 per N kuadrat tambah 1 kurang dari 1 per N kuadrat kurang dari sama dengan 1 per N. Terus hubungannya, terus? Lalu kita berdasarkan sifat Archimedes, K sama dengan 1 per K kurang dari epsilon. Nah, sekarang kalau di bukti formalnya? Di bukti formalnya itu, karena epsilon lebih besar dari 0, berdasarkan sifat Archimedes, kita punya K elemen bilangan asli. Hubungan K dengan epsilon? K-nya kurang dari berarti ini Bu, 1 per K-nya kurang dari epsilon. Oke, kemudian? Kemudian berlaku ini mutlak 1 per N kuadrat tambah 1 kurang 0 sama dengan mutlak 1 per N kuadrat plus 1. Sehingga 1 per N kuadrat tambah 1 kurang dari 1 per N kurang dari epsilon. Nah, seperanya nggak muncul. Kenapa seperanya kurang dari epsilon? Kan kamu punyanya cuma 1 per K kurang dari epsilon. Berarti ini harusnya 1 per K ya, Bu? Kan? Memang harus ada 1 per N, tapi ada 1 per K, makanya bedakan mana yang analisis pendahuluan dan mana yang bukti formal. Coba balik lagi ke analisis pendahuluan tadi apa? Atau ini biar kamu nggak bingung, coba ini ditulis ulang, coba buktinya dipakai annotation atau pakai share whiteboard. Tapi kalau share whiteboard, tapi nanti nggak bisa nggak bisa buka Bartel. Terserah mau ngetik di mana, pokoknya diketik ulang mana analisis pendahuluan, mana bukti formal.
ini ya Bu, yang untuk analisis pendahuluannya. Sehingga untuk setiap, Oh iya, untuk kemudian langsung ke bukti ya Bu. belum. Kalau kamu masih mau mencarikannya. Analisis itu kan untuk setiap epsilonnya udah di atas, berarti akan dicari K, gitu aja nulisnya. Untuk setiap epsilon besar dari rho-nya nggak usah, kan udah diambil di atas. Nah, itu baru perhatikan apa? Kamu uraikan yang dalam tanda kurung, dalam tanda mutlak itu. Perhatikan. Nilai mutlak itu. Kok bisa copy paste saja kan, delete mana yang nggak perlu. Langsung hasilnya aja apa? Ini kan detailnya udah di sana, nanti nggak muat kalau detail-detail banget di sini, di annotation-nya. Hasilnya itu jadi 1 per n kuadrat N tambah kuadrat, ya sudah ditulis itu. 1 per Dari itu kurang dari K, coba 1 per dikurung, K. mana yang perlu dikurung. Itu kalau bacanya, nah, itu berarti 1 per n kuadrat ditambah 1. Kurang dari 1 per K ya Bu? Belum. Kurang dari berapa itu dulu sebelumnya? 1 per N. Itu loncat. Satu per N kuadrat dulu ya Bu? Iya. 1 per N kuadrat kurang dari 1 per N. 1 per N-nya itu kurang dari sama dengan 1 per K. Kan maunya kalau N-nya besar sama dengan K, berarti 1 per N itu akan kurang dari sama dengan apa? 1 per N akan kurang dari 1 per K. Oke, baru yang itu. Mau ke yang mau apa? Sifat Archimedes. Sifat Archimedes berarti jadinya 1 per K kurang dari epsilon. Iya. Kan itu maunya kecil dari epsilon kan? Iya. Berdasarkan sifat Archimedes, apa terdapat? Berdasarkan sifat Archimedes terdapat atau eksistensi seperka kecil dari n kecil dari epsilon. Di sininya Bu. Coba itu yang di atas itu 1 per n kecil dari si per k kecil dari epsilon. Kecil dari epsilon. Nah, eksistensi k elemen n yang memenuhi 1 per k kecil dari epsilon itu dijamin oleh sifat Archimedes. K elemen n bukan super K. Yang memenuhi dijamin oleh sifat Archimedes yang mana itu?
2.4.3. Iya. Oke, baru sekarang ke bukti formalnya. Bukti formalnya mungkin kamu annotation di sebelah kanannya aja naruhnya. Soalnya kalau mau semakin ke bawah nanti kamu muat. Berarti yang tadi ya Bu, karena Ya, tadi kan epsilon lebih epsilonnya dari sudah besar 0. dari 0. Pilih, maka menurut sifat Archimedes apa? Terdapat K sedemikian sehingga 1/K kurang dari epsilon. K elemen N ya, K di N. Baru pembuktiannya yang ini ya Bu. Ya, ya. Dan untuk setiap N besar sama dengan K berlaku Ini ya Bu. iya. Itu tapi baris terakhir apa? Seper N kecil dari apa dulu itu? Kecil Kalau dari kecil. 1/K, kurang dari sama dengan 1/K. Ya, coba itu dibenerin dulu. Ini. Oke, terus kesimpulan akhirnya apa? Karena untuk setiap Karena untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat 1/K ya Bu. Nah, soalnya terdapat K epsilon elemen N. K epsilonnya dikurung. Sehingga untuk setiap N bisa sama dengan K berlaku nilai mutlak apa? Ini Bu, yang ini. Ya, ditulis saja di bawah. Dikurung N kuadrat plus satunya. Kurang. Itu dikurung lagi itu, kalau enggak nanti yang punya dikurang nolnya. Kecil dari epsilon. Maka dapat disimpulkan bahwa limit barisan 1/N kuadrat konvergen ke 0. kalau udah pakai limit nggak pakai konvergen lagi. Oh, sama dengan ya Bu. Oke. Oke, coba diulang jelasinnya dari awal. Dari analisis pendahuluan. Ya. Kita akan membuktikan limit barisan 1/N kuadrat tambah 1 sama dengan 0. Yang pertama, analisis pendahuluan. Kita akan cari K sedemikian sehingga untuk setiap N lebih besar sama dengan K berlaku mutlak 1/N kuadrat tambah 1 kurang 0 kurang dari epsilon. Perhatikan, mutlak 1/N kuadrat tambah 1 kurang 0 sama dengan 1/N kuadrat tambah 1 kurang dari 1/N kuadrat kurang dari 1/N kurang dari 1/K kurang dari epsilon. Eksistensi K di N yang memenuhi 1/K kurang dari epsilon dijamin oleh sifat Archimedes 2.4.3. Selanjutnya, bukti formal, K
Karena epsilon lebih dari 0, maka menurut sifat Archimedes terdapat K di N sedemikian sehingga 1 per K kurang dari epsilon. Dan untuk setiap N lebih besar sama dengan K berlaku 1 per N kuadrat tambah 1 kurang dari 1 per N kurang dari sama dengan 1 per K kurang dari epsilon. Karena untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat K epsilon di N sedemikian sehingga untuk setiap N lebih besar sama dengan K berlaku mutlak 1 per N kuadrat tambah 1 kurang 0 kurang dari epsilon. Maka dapat disimpulkan bahwa limit barisan 1 per N kuadrat tambah 1 sama dengan 0. Tadi kamu nggak bilang ambil sembarang epsilon dulu ya, sebelum analisis pendahuluan ambil dulu sembarang epsilon besar dari 0. Oh, iya. Dan untuk setiap N besar sama dengan K berlaku itu dimulai dari nilai mutlak 1 per N kuadrat tambah 1 dikurang 0. Iya, Bu. Kan sudah bukti formal. Iya. Tapi kamu nggak usah langsung aja. Dan untuk setiap N besar sama dengan K berlaku nilai mutlak 1 per N kuadrat dikurang 0 sama dengan 1 per N kuadrat plus 1 kecil dari 1 per N kurang dari sama dengan 1 per K kecil dari epsilon. Iya, Bu. Oke, lanjut pembuktian berikutnya. Coba ke contoh soal kalian aja karena udah mau jam 3. Langsung ke latihan ya, Bu? Iya. Kalau kalian masuk ini ya, kayak permainan Kak Epsilon itu masuk materi kalian? Iya, Bu. Berarti ya udah jelasin ini aja. Ya, materi ini akan dijelaskan oleh Agisna. Oke, di sini ada permainan K dalam kurung epsilon. Permainan K epsilon gitu aja bacanya. Oh, K epsilon dalam pengertian konvergensi barisan. Salah satu cara untuk mengingat hubungan antara epsilon dan K adalah dengan menganggapnya sebagai permainan yang disebut permainan K epsilon. Dalam permainan ini, kita misalkan A dan B. Pemain A menyatakan bahwa suatu bilangan tertentu X adalah limit dari suatu barisan Xn. Sedangkan pemain B menantang pernyataan ini dengan memberi pemain A spesifik untuk epsilon lebih besar dari 0. Pemain A harus menjawab tantangan dengan menghasilkan nilai K sedemikian sehingga mutlak Xn dikurangi X lebih kecil dari epsilon untuk semua N lebih besar dari K. Jika pemain A selalu menemukan nilai K, maka A menang. Kamu jangan sekedar membaca, tapi kamu harus paham apa yang tertulis di sini. Ini kalimatnya membingungkan ini sebenarnya. Coba gunakan kalimat yang bisa kamu pahami dan teman kamu pahami. Maksudnya apa permainan K epsilon ini? Jadi di sini ada. Kamu tidak mesti membaca ini, tapi yang penting orang paham. Jadi di sini kita ada A dan B. Nah, jadi misalkan si A ini bilangan bahwa barisan X adalah konvergen ke X. Iya, konvergen ke X. Atau gini deh, A dan B-nya kamu A, saya B. Kemudian saya menyatakan bahwa barisan X konvergen ke X kecil. Terus kamu ngapain? Agis B-nya ya, Bu. B-nya itu menantang dari pernyataan yang Ibu tadi. Jadi dengan cara memberikan si A-nya itu nilai yang lebih besar dari 0. Memberikan sembarang suatu epsilon besar dari 0. Iya, lebih besar dari epsilon. Epsilon lebih besar dari 0. Terus saya harus ngapain? Terus si ibu itu harus menemukan nilai K, terus nilainya kalau misalkan ibu menemukan nilai K, jadi barisan yang ibu itu konvergen. Namun jika gimana kalau saya bisa menemukan K yang gimana?
K yang lebih kecil dari N. Ya. K lebih kecil dari N. Enggak. Bentar, Bu. Kan kamu ngasih saya epsilon. Ya. Terus dengan epsilon yang kamu kasih, saya harus mencari K sedemikian sehingga apa? Mutlak xn dikurangi X lebih kecil dari epsilon. Untuk semua N lebih besar dari K. Kalau saya bisa menemukan nilai K tersebut, berarti barisannya apa? Konvergen, Ibu menang. Kalau saya tidak bisa menemukan itu, berarti? Berarti Agis yang menang dan barisan X itu tidak konvergen. Oke, berarti itu maksud kalimat yang panjang ini ya? Ya, ini akan dibahas lebih rinci di bagian 3.4. Oke, kayak ini ada contoh soalnya deh. Iya, ada Bu, 3.1.7. Oke, ini tinggal dikit lagi. Kalau yang mau keluar, silakan keluar duluan. Ini saya mau lanjutin dulu kuliahnya. Kalau yang mau live, silakan live duluan. Coba ini kan lanjutan permainan K epsilonnya ini. Berarti lanjutin yang ini dulu. Oke. Untuk yang selanjutnya yaitu contoh dari permainan K epsilon. Di sini kita punya suatu barisan X sama dengan 0,2, 0,2, 0,2, titik 0,2 titik tidak konvergen ketika menuju 0. Tidak konvergen ke 0. Oh iya, tidak konvergen ke 0. Nanti dibuka itu, Bu. Premisnya, misalkan suatu barisan X sama dengan 0,2,0,2,0,2 titik-titik, 0,2 titik-titik akan dibuktikan barisan X tidak konvergen ke 0. Nah, jadi pembuktiannya pemain A menyatakan bahwa 0 itu adalah limit dari suatu barisan X. Pemain A tersebut akan kalah pada permainan K epsilon ketika pemain B memberikan sebuah nilai dari epsilon kurang dari 2. Jadi sebagai buktinya, jika pemain B memberikan pemain A nilai epsilon 0 sampai dengan 1, maka tidak peduli berapa nilai K yang akan diberikan oleh berapapun. Iya. Maka tidak peduli berapapun nilai K yang akan diberikan oleh si pemain A. Pemain B dapat merespon dengan memilih angka genap N lebih besar dari K, lalu nilai yang sesuai adalah XN sama dengan 2. Bahwa mutlak dari XN min 0 sama dengan 2 lebih besar dari 1 sama dengan epsilon 0. Jadi bilangan 0 bukan limit dari suatu barisan X. Jadi pemain A kalah. Oke, karena sudah jam 3.55, waktu kuliahnya sudah habis, silakan ditutup. Sekian presentasi dari A1, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.